Selamat datang di Laskar Pelangi Channel. Jangan lupa mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupanmu sehari-hari. Karena itulah modal dalam bernegara. Soal yang pertama, berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh disebut A. Bernapas, B. Peka terhadap rangsang, C. Bergerak, D. Berkembang biak. Jawaban yang benar adalah C. Bergerak. Soal yang kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam A. Sistem pencernaan, B. Sistem pertumbuhan, C. Sistem pernapasan, D. Sistem gerak. Jawaban yang benar adalah D. Sistem gerak. Soal yang ketiga, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena A. Tulang dapat bergerak sendiri, B. Tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, C. Tulang tidak memiliki fungsi dalam organ gerak, D. Tulang yang mempengaruhi gerak otot. Jawaban yang benar adalah B. Tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Soal keempat, hewan di bawah ini merupakan hewan vertebrata kecuali A. Ikan, B. Buaya, C. Ubur-ubur, D. Katak. Jawaban yang benar adalah C. Ubur-ubur. Karena ubur-ubur adalah hewan invertebrata atau avertebrata. Soal yang kelima, di bawah ini adalah contoh hewan avertebrata kecuali A. Cacing, B. Laba-laba, C. Bintang laut, D. Burung. Jawaban yang benar adalah D. Burung. Karena burung adalah hewan vertebrata. Soal yang keenam, ubur-ubur bergerak menggunakan A. Tentakel, B. Otot perut, C. Ampula, D. Sayap. Jawaban yang benar adalah A. Tentakel. Soal yang ketujuh, siput bergerak menggunakan A. Ampula, B. Cangkang, C. Kaki, D. Otot perut. Jawaban yang benar adalah D. Otot perut. Soal ke-8, berikut merupakan tulang anggota gerak bagian atas pada manusia kecuali A. Tulang hasta, B. Tulang jari tangan, C. Tulang betis, D. Tulang pergelangan tangan. Jawaban yang benar adalah C. Tulang betis. Soal yang ke-9, berikut merupakan tulang anggota gerak bagian bawah pada manusia kecuali A. Tulang paha, B. Tulang pengumpil, C. Tulang kering, D. Tulang betis. Jawaban yang benar adalah B. Tulang pengumpil. Soal ke-10, tulang pengumpil berfungsi untuk A. Menempelnya otot lengan dan mengatur pergerakan tangan bagian bawah, B. Menghubungkan tulang jari, C. Penyangga badan agar kuat dan seimbang, D. Sebagai pijakan saat kita berjalan agar seimbang. Jawaban yang benar adalah A. Menempelnya otot lengan dan mengatur pergerakan tangan bagian bawah. Soal yang ke-11, gambar di samping adalah A. Tulang hasta, B. Tulang pengumpil, C. Tulang paha, D. Tulang kering. Jawaban yang benar adalah C. Tulang paha. Soal ke-12, perhatikan gambar di samping. Tulang yang ditujukan pada nomor 2 adalah A. Tulang kering, B. Tulang hasta, C. Tulang tempurung lutut, D.
D. Tulang betis. Jawaban yang benar adalah C. Tulang tempurung lutut. Soal ke-13, tulang yang ditunjukkan pada nomor 3 adalah A. Tulang paha, B. Tulang betis, C. Tulang kering, D. Tulang pengumpil. Jawaban yang benar adalah C. Tulang kering. Soal ke-14, tulang yang ditunjukkan pada nomor 4 adalah A. Tulang lutut, B. Tulang betis, C. Tulang kering, D. Tulang hasta. Jawaban yang benar adalah B. Tulang betis. Soal ke-15, otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang memiliki bentuk seperti gelendong di mana kedua ujungnya runcing serta memiliki satu inti sel adalah A. Otot jantung, B. Otot lurik, C. Otot polos, D. Otot bisep. Jawabannya adalah C. Otot polos. Soal ke-16, otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan adalah A. Otot lurik, B. Otot polos, C. Otot bisep, D. Otot jantung. Jawaban yang benar adalah A. Otot lurik. Soal ke-17, salah satu ciri otot lurik adalah A. Memiliki percabangan, B. Terletak pada organ dalam, C. Bekerja tidak diperintah oleh otak, D. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Jawaban yang benar adalah D. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Bekerja secara sadar maksudnya berjalan, berlari, dan lain-lain. Soal ke-18, berikut ini ciri-ciri otot jantung kecuali A. Memiliki percabangan, B. Dipengaruhi oleh saraf otonom, C. Berbentuk silindris, D. Bekerja terus-menerus. Jawaban yang benar adalah B. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot jantung itu sendiri memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Soal ke-19, gerak yang disengaja atau dilakukan secara sadar adalah A. Bernafas, B. Detak jantung, C. Berjalan, D. Gerak pencernaan. Jawaban yang benar adalah C. Berjalan. Soal ke-20, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang disebut A. Osteoporosis, B. Lordosis, C. Skoliosis, D. Kifosis. Jawaban yang benar adalah A. Osteoporosis. Soal ke-21, kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor atau jatuh hingga mengalami patah tulang disebut A. Lordosis, B. Fraktura, C. Skoliosis, D. Kifosis. Jawaban yang benar adalah B. Fraktura. Soal ke-22, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang adalah A. Kifosis, B. Skoliosis, C. Lordosis, D. Fisura. Jawaban yang benar adalah A. Kifosis. Soal ke-23, kelainan tulang pada gambar di samping adalah A. Osteoporosis, B. Lordosis, C. Kifosis, D. Skoliosis. Jawaban yang benar adalah B. Lordosis. Soal ke-24, tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan oleh A.
otot yang membesar dan menjadi lebih kuat. B. Otot yang mengecil, lemah dan fungsi otot menurun. C. Adanya infeksi bakteri. D. Adanya peradangan otot leher. Jawaban yang benar adalah C. Adanya infeksi bakteri. Soal ke-25. Kesehatan organ tubuh harus dilakukan sejak kecil. Hal yang harus kita lakukan adalah seperti berikut, kecuali A. Penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. B. Olahraga teratur. C. Menjaga kebersihan tubuh. D. Tiduran sepanjang hari. Jawaban yang benar adalah D. Tiduran sepanjang hari. Soal ke-26. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping disebut A. Lordosis. B. Skoliosis. C. Fisura. D. Kifosis. Jawaban yang benar adalah B. Skoliosis. Soal ke-27. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan adalah A. Fraktura. B. Osteoporosis. C. Fisura. D. Kifosis. Jawaban yang benar adalah C. Fisura. Soal ke-28. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan yang terus-menerus secara berlebihan disebut A. Hipertrofi. B. Stiff. C. Atrofi. D. Tetanus. Jawaban yang benar adalah A. Hipertrofi. Soal ke-29. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang mengentak secara tiba-tiba disebut A. Kifosis. B. Atrofi. C. Stiff. D. Hipertrofi. Jawaban yang benar adalah C. Stiff. Soal terakhir, soalnya ke-30. Penyakit yang diakibatkan salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, hingga mengakibatkan pegal dan kaku pada leher adalah A. Clostridium tetani. B. Fisura. C. Torticollis. D. Patah leher. Jawaban yang benar adalah C. Torticollis. Demikian latihan soal pembahasan muatan IPA tema 1